Pernah nggak sih ngelihat tumpukan angka terus langsung pusing? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit aja, kita bakal belajar bareng gimana caranya jadi detektif data. Kita akan bongkar cerita-cerita seru yang sembunyi di balik angka-angka itu. Udah siap? Oke, coba bayangin deh. Kamu jadi guru, terus di depan kamu ada daftar nilai siswa, tapi semuanya acak-acakan. Pertanyaannya simpel, gimana caranya paling cepat buat nemuin siapa sih yang nilainya paling tinggi? Kelihatannya sepele ya, tapi masalah kayak gini tuh sering banget kita temuin. Nah, kayak ginilah yang namanya data mentah. Sebenarnya semua informasinya tuh ada di situ. Ada nama siswa, mata pelajaran, nilainya, lengkap. Tapi ya itu, posisinya masih acak. Jadi kalau kita mau cari sesuatu, misalnya nilai IPA siapa yang paling tinggi, kita harus liatin satu-satu dari atas ke bawah. Capek kan? Betul banget. Nyari satu info penting di tumpukan data mentah itu rasanya kayak berburu harta karun. Tapi kita nggak dikasih peta. Kita tahu hartanya ada di situ, tapi mulainya dari mana? Nah, makanya kita butuh alat bantu yang canggih. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita masuk ke misinya. Misi kita kali ini sederhana aja. Kita akan ubah data yang berantakan tadi jadi sebuah cerita yang jelas dan gampang banget dipahami. Yuk kita mulai? Setiap misi kan butuh peta ya. Nah, ini dia peta kita. Ada 3 hal utama nih yang bakal kita lakuin. Pertama, kita akan mencari petunjuk spesifik. Kedua, kita bakal meringkas poin-poin pentingnya. Dan yang ketiga, kita akan memvisualisasikan semua itu jadi gambar, biar ceritanya langsung kelihatan. Keren kan? Yuk, kita buka kotak peralatan kita. Yang pertama, kita akan fokus sama cara nemuin informasi dengan super cepat dan efisien. Kita sebut aja alat ini si pencari super. Alat andalan kita buat ini namanya VLOOKUP. Anggap aja VLOOKUP ini detektif digital pribadi kamu. Kamu tinggal kasih perintah. Misalnya, tolong cariin data punya Bona. Nanti dia langsung gerak cepat, nyisir tabel dari atas ke bawah buat nemuin semua info soal Bona. Cepat, tepat, dan akurat. Nah, ini nih, gambaran cara kerja VLOOKUP yang logis banget. Bayangin deh, VLOOKUP itu kayak ngasih perintah yang super spesifik. Kamu nggak bilang, coba cari di sekitar situ deh. Bukan. Tapi kamu bilang, pergi ke baris ketiga, lihat kolom keempat. Jelas banget. Nah, komputer bakal ngikutin jalur itu dengan patuh. Persis kayak anak-anak di game ini yang ikutin peta buat nembuhin sesuatu. Jadi, intinya apa? Intinya adalah kita nggak perlu lagi buang-buang waktu ngecekin data satu persatu secara manual. Dengan si pencari super ini, kerjaan yang tadinya bisa berjam-jam, sekarang kelar cuma dalam hitungan detik. Efisien banget. Oke, mencari data spesifik udah beres. Keren. Sekarang kita lanjut ke level berikutnya. Gimana caranya kita bisa ngerti keseluruhan cerita di balik data itu? Nah, saatnya kita keluarin peralatan kedua, gambar yang bercerita. Nyari satu data emang penting sih. Tapi gimana kalau kita pengen lihat gambaran besarnya? The big picture-nya gitu. Misalnya, bukan cuma nilai satu siswa, tapi tren nilai satu kelas selama setahun. Naik atau turun ya? Nah, kalau untuk itu, ngeliatin angka satu-satu doang nggak bakal cukup. Kita butuh cara lain. Coba deh, lihat tabel data turis ini. Angkanya kelihatan semua kan? Tapi butuh waktu buat mikir, ini artinya apa ya? Negara mana yang paling banyak turisnya? Terus mana yang naiknya paling cepat? Agak susah ya buat langsung dapat jawabannya. Dan, jeng-jeng, lihat ya yang ini. Angkanya sama persis loh, tapi sekarang bentuknya grafik. Tiba-tiba, semuanya jadi jelas banget. Kita bisa langsung lihat, oh ternyata turis dari Malaysia paling tinggi dan grafiknya naik terus tiap tahun. Ceritanya langsung nongol gitu aja di depan mata. Nah, inilah kekuatan dari visualisasi data. Dan yang paling asik, bikinnya itu gampang banget. Beneran, kamu tinggal pilih aja datanya, terus klik insert, pilih deh jenis grafik yang kamu suka, misalnya grafik batang. Udah, gitu doang. Dalam beberapa detik, tumpukan angka yang bikin pusing tadi berubah jadi cerita visual yang keren. Nah, ini bagian yang lebih seru lagi. Beda jenis grafik, beda juga cerita yang disampaikan. Grafik batang atau kolom yang di kiri itu cocok banget buat ngebandingin jumlah, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Sementara itu, grafik garis yang di kanan, itu jagoannya buat nunjukin tren dari waktu ke waktu. Jadi, kamu tinggal pilih mau cerita soal apa, lalu pilih grafik yang pas. Oke, jadi setelah kita lewatin misi tadi, sekarang kamu punya beberapa keahlian baru. Dan ini bukan skill biasa loh, ini kayak kekuatan super di dunia data. Sekarang, kamu itu udah jadi pencari super, yang bisa nemuin data apa aja dalam sekejap mata. Kamu juga seorang pencerita yang bisa nyulap angka-angka ngebosenin jadi gambar yang menarik.
Dan yang paling penting, kamu sekarang seorang analis yang bisa ngelihat pola dan tren yang mungkin orang lain nggak sadar. Ingat kan pertanyaan di paling awal tadi? Soal gimana caranya guru bisa nemuin siswa dengan nilai tertinggi? Nah, sekarang kamu udah tahu jawabannya. Bisa pakai fungsi pencari buat langsung nemuin, atau bikin grafik buat ngebandingin semua nilai sekaligus. Gampang kan? Masalahnya jadi terpecahkan. Jadi, sekarang peralatannya udah ada di tangan kamu. Pertanyaan terakhir dari aku bukan lagi jawaban, tapi sebuah tantangan. Coba deh lihat data di sekeliling kamu. Bisa dari jadwal pelajaran, statistik game favorit kamu, apa aja. Kira-kira cerita apa nih yang bakal kamu temukan selanjutnya?